Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sallatan wahidatan sallallahu biha asyra. Sadaqallahul adzim wallahu a'lamil marali. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan maradhatillah, ridhonya Allah. Alhamdulillah illa biidnillah hadal yaum bi hadal barakah illa maghfirah ilallah bi kulli halin ala kulli insanil awalin wa al akhirin fid dunya wal akhirah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah dalam rangka menjalankan perintah Allah, sekaligus insya Allah akan mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kajian ta'lim yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini, yakni kajian yang sangat bernilai, bahkan sangat bernilai ibadah kalau kita pahami, kita amalkan, yakni kajian Sirah Nabawiyah. Kajian ini sudah berjalan begitu banyak kita beberapa tahun ini, dan ini masuk di pertengahan buku yang saya kaji di kitab Sirah Nabawiyah. Di pertengahan buku ini masih membicarakan tentang sifat wa akhlaqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian yang terakhir. Kajian tentang sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian terakhir. Sebelumnya saya akan bertanya kepada ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita sudah mempelajari sifatul wa akhlaqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat dan akhlak Rasulullah yang sudah kita bahas itu sudah ada berapa? Nah, terima kasih. Dan terhingga pokoknya ini adalah season terakhir ya. Terakhir. Ini akan membahas tentang syaja'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sajaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatus saja'ah. Apa itu saja'ah? Saja'ah. Ibu parantos nguping ngadangu atan lapi taacan. Taacan. Cung nu atos. Alhamdulillah. Upami saja'ah artosna teh nyaeta wani cek Sunda. Cek bahasa Indonesia nama keberanian. Jadi keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaja'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan keberanian yang serampangan, keberanian yang tanpa ukuran, keberanian bukan tanpa timbangan. Jadi semua keberanian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampilkan dalam kehidupan sehari-harinya merupakan keberanian yang bermuara, yang berawal dari koridor ketentuan yang al-haq al-mutlak, yakni kebenaran yang sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita lihat kembali di sini. Sebelum saya bahas, kita harus dipahamkan dulu apa ukuran, apa macam-macamnya
Bahkan kita harus paham dulu mana sajaatul khair was sajaatul khabisah. Mana yang dinamakan dengan keberanian yang baik, dan yang kedua mana yang dibandingkan dengan keberanian yang tercela. Karena inilah yang merupakan dua sisi mata uang yang sangat berbeda. Di satu sisi kebaikan mutlak datangnya dari Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mewariskan, memberikan uswatul hasanah kepada hambanya yang mulia, yang surganya di Firdaus, bahkan beliau tidak pernah mempunyai dosa sedikit pun, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya, saking mencintainya beliau diundang pernah oleh Allah langsung ke Sidratun Muntaha, bahkan satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam beserta seisinya belum ada, ar-ruhi, ini kata Rasulullah SAW sudah diciptakan terlebih dahulu daripada bumi dan langit beserta seisinya. Makanya Allah kulil insani pihada dunya, semua manusia yang ada di dalam dunia ini adalah bagian dari ruhnya Rasulullah SAW. Kita hidupnya dari ruh Rasulullah. Inilah merupakan sandaran vertikal dan horizontal keberanian yang Rasulullah SAW tampilkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kalau ibu masih hilaf, saya akan bacakan. Satu yang sudah kita bacakan, yang sudah kita bahas itu akhlakur rafi'ah. Akhlak rafi'ah teh naon, Bu? Ah, ieu baroh deui wae. Akhlak anu mulia ini sudah disampaikan. Juga sabaru ghafurun. Akhlak beliau itu yang sudah dibahas adalah sabar dan pemaafnya. Sebab kenapa di situ ada sabar, pasti di situ orang punya pemaaf. Tidak mungkin orang sabar tidak pemaaf. Cok deh dia. Dipecahkan ibu-ibu sadayana, orang yang cepat marah itu susah memaafkan. Sekali lagi, saya sudah menganalisa, bahkan sudah membuat salah satu sampel yang namanya penelitian khususnya di anak-anak. Anak-anak yang saya ambil sampel itu ada di kelas 3. Karena kelas 3 itu berada di tengah-tengah antara zona level atas dan zona level bawah. Masuknya ada di level 3 dan 4. Sedangkan 1-2 level 1-2 ada 3-4 dan 5-6. Ketika saya mengambil sampel, ternyata anak-anak ini sampelnya saya ambil 2 tahun. Saya menganalisis karena yang saya pahami di benang saya, kenapa anak-anak sekarang akhlaknya begitu berbeda. Berbeda, Bu. Dulu ketika kita disuruh oleh guru, diam, cicing. Ada guru dari sana datang itu malu. Bahkan ingin kemana gitu daripada papangnya, mending kemana Bu Haji ya. Nyumput, malu sama guru. Tapi pertanyaannya, kenapa anak-anak sekarang begitu enjoynya biasa-biasa aja? Makanya ta'alimu ta'alim al-ustadu fi awalihi wal akhir fi ta'alibul ilmi la khuratan illa fi. Mereka kalau seandainya tidak tahu siapa guru Sami, harus bagaimana dengan guru, berucap, berperilaku. Kalau tidak tahu, maka al-barakatullahil bangunan dan maka ilmu itu tidak akan berkah dan akan menjauhinya. Itu. Saya ambil sampel itu, ternyata anak-anak ibu semuanya anak yang cenderung memaafkan temannya, tidak pernah dia mengusik orang lain, dia sangat mudah mengendalikan hawa nafsu dan sangat kelihatan dia pemaaf. Pernah suatu hari anak ini tidak disengaja oleh temannya terkena lemparan sapu kena kepalanya, jess. Sampai dia melihat tidak marah, cuma lihat kenapa, nanya kenapa, maaf tidak disengaja. Oh iya, itu aja. Itu sampel pertama. Jadi anak yang sabar ini bakal akan mudah ketika memaafkan orang lain.
Kita akan lihat perbandingan dengan Rasulullah karena di sini ada si sajaahnya. Terus yang kedua, anak yang cenderung pemarah ini susah memaafkan temannya ketika tidak sesuatu yang sangat tidak bukan tidak wajar, hal biasa yang dilakukan. Contoh, tepira katubruk ketika masuk ke kelas, anak ini malah balas memukul, dengan tinjunya ke dada. Akhirnya berantem di situ. Apakah hanya cukup satu kali? Tidak. Setiap terkali dia merasa jasadnya terusik, apakah terusik juga mungkin karena orang tuanya, karena anak-anak ini suka sifatnya adalah kalau seandainya ada anak yang mengejek nama orang tuanya, ada anak yang mengejek di mana tempatnya, ada itu. Tapi anak cenderung yang marah langsung naik pitam pukul. Tapi anak yang sabar tidak melakukan hal yang seperti itu, tapi justru dia hanya diam saja. Saya pernah menyampaikan kepada anak, kalau ada temanmu mengusikmu, menyakitimu, cukup dengan ucapan. Kalau ucapanmu itu benar, semoga Allah mengampuniku. Tapi kalau seandainya ucapanmu itu salah, semoga Allah mengampunimu. Sudah, jangan berkata yang lain lagi. Pasti malu. Itulah ucapan Rasulullah. Makanya disinilah kita akan lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada sabar, ada pemaaf. Juga akhlak Rasulullah ini adalah la qaulu qawlan syadida. Selalu berkata baik, benar, tidak pernah bohong, maka disebut al-amin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu akhlak dan sifatnya adalah selalu menjadi rahmat bagi seluruh sekalian awal. Bahkan nazal minal dhalimin au dhalamin. Akhlak Rasulullah SAW adalah selalu menyayangi, bahkan selalu mendoakan siapa? Umatnya yang terzolimi. Bahkan bagaimana Rasulullah akhlak hubban, bagaimana dia mencintai sesuatu, mencintai saudaranya, mencintai keluarganya, mencintai anaknya, mencintai umatnya, melebihi daripada mencintai keluarga dan mencintai segalanya. Bukankah ketika Rasul meninggal dunia, jamaah, yang terlontar dari lisan bibir beliau yang mulia, tidak hartanya, tidak keluarganya, tidak putranya yang dicintai, justru ummati, 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 salat, salat, dua kata, salat dan umatku. Bukan istrinya, bukan karena hartanya, bukan karena warisannya. Beliau sangat cinta kepada kita. Ini sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Juga sifatan Rasul itu al-haya. Al-haya itu rasa malu. Sebelumnya sudah kita bahas karena kemarin kita tidak membahas sirah nabiyah, tapi sebelumnya kita bahas al-haya, malunya Rasulullah SAW. Bahkan malunya Rasulullah SAW lebih malu dari seorang gadis. Meureun nyari ngeskolot mah nini mah da geus pareot ieu ngadayagdag we hare. Katemong oge paribasana make jeroan hungkul oge kan gitu. Tapi kalau masih gadis biasanya sangat tertutup. Rasul itu lebih pemalu daripada anak seorang gadis. Rasul mabu, ya Allah ya Karim. Eta teh lalaki. Aya kabuka betis bu. Itu aurat bukan untuk perempuan. Betis. Laki-laki untuk laki-laki. Tidak. Kalau perempuan. Nah, Rasulullah seorang laki-laki. Ketika beliau membetulkan kiswah Ka'bah. Maka ada angin yang lewat. Tersingkaplah bajunya Rasulullah, gamisnya Rasulullah, kakelebet kabuka, maka merah muka Rasulullah, malu katinggal bitis. Allah Karim, maka anak tepi surga nantinya. Orang mah mungkinnya tidak seperti itunya, Allah Karim. Bahkan tawadhu Rasulullah SAW, tawadhu, akhlak dan Rasul itu adalah tawadhu. Dan yang terakhir yang akan kita bahas sekarang adalah tentang
Asy-syaja'atur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa Bu itu Bu? Ini tuh yang keberapa? Manawi tadi etang eta tita tadi tiluhur tapi tadi iya tenan naon. Tenan naon tenan. Oh, salah. Terus kita lupakan saja ya. Kita mulai yang baru saja ya. Ya. Bahkan azhudul rifqi, kedermawanan Rasulullah itu sudah ke-9 dan sekarang yang kita bahas adalah ke-10. Gusti ya Allah. Nah, sifatul wa akhlaqur Rasulullah. Ini yang ke-11 Isrul. Yang ke-10. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-saja'ah itu punya arti berani. Lawan dari as-saja'ah adalah al-zubni. Al-zubni. Al-zubni itu adalah pengecut. Apakah ada dalam diri Rasulullah pengecut? Kita lihat nanti. Ya, dalam kajian istilah bahwa as-saja'ah wa huwa tasdik bil qalbi wa khairu fil awali akhiru. Yang namanya sajah itu adalah mampu dengan keteguhan hati menjawab tantangan baik yang dihadapi maupun yang akan datang. Jadi ini mampu menggapai cakrawala kekinian, sedang, dan yang akan datang. Bahkan masa itu dijadikan sebagai apa? Tabiru, sebagai intibar. Ini orang berani. Contoh gini Bu, ibu membuat bala-bala gagal. Orang berani ini tidak akan diam di situ saja, tapi dia akan bercermin dari apa? Dari pekerjaan sebelumnya, ya, sebagai pelajaran berharga. Itulah Rasulullah. Rasul juga sama seperti kita, Ibu. Suka main dengan istrinya, iya, karena istrinya tidak sama. Ente muda sadayana aya usia na 60, aya Indonesia na 40, aya nu 50, aya nu 25, bahkan aya usia nu muda belia, aya teh 10 tahun saha Siti Aisyah. Beda-beda Bu. Istri yang sudah tua, Bu. Contohnya saha? Halo, anu seorang anak putra anak teh ya gini saha? Aduh, ibu tuh tuningan. Cik, anu jamaah teh geuning ka bae dituna teh saha eta? Salah jamaah. Ibu eta anakna teh 7, suamina ngantunkeun di perang Badar dinikah ku Kanjeng Rasulullah, anjeunna nantos ulang padan tua. Kenapa dinikahi perintah Allah sangkan menguatkan keimanannya. Kumaha beliau suka datang kepada istrinya dengan ucapan yang begitu menyentuh hati. Jadi kalau datang dengan istrinya sesuai dengan keadaan. Tapi bukan berarti dia itu jelek, tidak. Ya, bahkan dengan datang kepada Siti Aisyah, ya Humairo, ya kemerah-merahan. Betul, karena pipi Siti Aisyah kemerah-merahan. Bahkan kepada Siti Aisyah senantiasa memanggil dengan panggilan luar biasa. Apa yang ibu tahu tentang panggilan kepada Aisyah? Ya Humairo. Bahkan dengan luar biasa, ya Allah ya Karim. Ibu, kalau kita lihat dalam sejarah Rasul ini memang kalau mengajak istrinya ada yang mengajak dengan balap lari, semacam Siti Aisyah kan masih muda diajak lari. Nama jadi boyot Siti Aisyah teh ditaros kunaon bananya gendut ya gitu. Oh sok heureuy. Kadang Rasul ge jadi boyot, ya Rasulullah, engkau dulu larinya kencang tapi sekarang mah larinya kurang kencang, kalah sama aku. Oh, berarti
makannya dikurangi atau apa yang harus ditingkatkan itu saling biasa seperti kita mungkin gitu juga sama dengan si bapak osok betara tara badminton mau sok maintennya wah si bapak mana tarik nyemesna reket kan tapi kapotong berarti bedasting si bapak nah ini keberanian ini jamaah merupakan bagian bagaimana mampu menjawab tantangan di masa depan atau mungkin kita akan menjawab kehidupan ini yang akan dijalankan sekarang atau yang akan datang. Ini keberanian Rasulullah SAW. Keberanian ini ya jamaah, keberanian yang kita apa saja atau fi dunya wal akhirah saja itu ada yang bersifat duniawi, yang kedua ada yang bersifat ukhrawi. Apa keberanian yang bersifat duniawi? Yang bersifat duniawi adalah keberanian untuk mempertahankan hidup. Lalu dalam bahasa keren macam barudak lifelong. Jangan orang hirup nah yang panjang berarti orang kudu apa? Fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mun hayang untung di dunia anjeun kudu balang siar tapi syaratna fa idza qudiyatis shalah ajegkeun heula salat pek anjeun balang siar lamun salata teu ngajeg cek anjeun ke Allah Subhanahu wa taala maka balang siarna walaupun menang tetap moal nepi ka Allah naon jadina jalma jadi moal jadi jalma tidak bersyukur nantinya. Jadi kalau orang sholat lah balang siar ketemu apa yang dicarinya pasti dia akan menjadi apa? Orang yang bersyukur. Aik menang, aik teu menang. Mun sholat lama dia tidak akan apa? Suudzon kepada Allah. Tetap dia jalani hidupnya. Makanya ini yang dihadapi Rasulullah. Keberanian bukan keberanian yang kaleng-kaleng. Jadi keberanian yang berdasar. Mengapa Rasulullah SAW berani menyampaikan La ilaha illallah an-nabiyyu wal kadhib. Aku ini seorang nabi dan rasul bukan pembohong di hadapan pemuka Quraisy waktu itu. Ketika awal perjalanan dakwah yang awalnya Syria sembunyi-sembunyi hanya untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk keluarganya, bahkan nur ke tempat atau teman dekatnya. Tapi setelah itu adalah belum menjalankan dakwah secara jahriyah keluar dari rumah Rasulullah dua tahun kemudian dia naik ke bukit yang suka dijadikan apa perang bahkan suka bergulat oleh Umar bin Khattab yaitu Jabal Qubais. Kalau ibu mau ke Jabal Qubais sekarang Jabal Qubaisnya bu lagi diuruk mau dibangun hotel. Kalau ibu masuk ya ke Jabal Qubais pintu apa pintu utama di situ dari sebelah kanan bu itu Jabal Qubais. Rasul itu naik ke sana makanya kalau ibu ke Mekah bu tanya ke guide di Jabal Qubais sebelah mana? Sebelah sini. Ibu perhatikan, Bu. Jabal Qubais itu tinggi. Kalau dengan yang namanya tower jam-jam itu sedikit tower jam-jam kan tinggi, Bu ya. Kalau dengan tower jam-jam itu ini tower jam-jam, nah Jabal Qubais itu sakieu di sini tuh. Berarti masih tinggi. Naiklah Rasulullah ke bukit itu menyampaikan anna rasul wal nabiyyu wa rasul wal nakadib. Saya seorang nabi dan rasul dan tidak pernah Bang, iya. Mereka kenapa mau datang ketika diundang Rasulullah? Karena Rasul belum pernah Muhammad itu belum pernah bohong, makanya datang. Nyong cowok di dia. Kami seorang nabi dan rasul. Nah, di situ baru goyah iman mereka, ditinggangan ku Abu Jahal, Bu. Makanya ketika Rasulullah SAW dalam perang Khandaq waktu itu, siapa yang bisa membunuh Abu Jahal? Abu Jahal itu disebut apa? Fir'aunnya zaman Rasulullah adalah Abu Jahal. Jelema teh jangkung badak bu siga buta. Tapi ngaku karena teresep ya kanjeng Rasulullah teh. Ya, tapi mautna ku budak letik, ku budak usia 15 tahun adi lancek. Dipenggal kepalanya, bahkan tangannya putus dan kakinya. Mungkin nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perang Hunain. Masih ada hubungannya dengan ini. Selanjutnya bisa dayana ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini
Takut duniawi ini adalah takut dikarenakan berani dikarenakan untuk mempertahankan hidup boleh, boleh. Tapi ingat kata Rasulullah SAW mempertahankan masalah keberanian duniawi ini cukup hanya sebagai apa? Untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Karena lebihnya adalah itu merupakan orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Yang tadinya orang nangis menjadi tersenyum, punya masalah menjadi hilang masalahnya. Itulah orang kaya kata Rasulullah SAW. Makanya di sini macam-macam saja selain duniawi dan ukhrawi secara zatnya, secara substansinya, maka di sini akan kelihatan dari secara pribadinya. Keberanian itu adalah satu ada yang dinamakan as-saja'atus jasadiyah. Jadi keberanian jasad. Nah, contohnya adalah keberanian jasad yang kita miliki seperti Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan berbagai jenis awal dakwahnya sampai dia ikut perang. Di perang Badar 313 pasukan. Itu terjadi di bulan ketika sedang puasa. Keberanian fisik inilah yang dipertontonkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. La ilaha illallah Rasulullah. Kami yakin karena Allah sudah memerintahkan tahun ini, bulan ini, di bulan Ramadan dengan terbitnya matahari. Karena ingat bulan Ramadannya adalah artinya yakni batu yang sangat dipanaskan. Karena ketika masuk bulan Ramadan, bulan itu adalah bulan yang sangat menyengat panasnya. Rata-rata 40 derajat ke atas. Ya, sekarang di Mekah mungkin berapa sekarang? Ya, kalau saya dulu hanya 37 derajat sampai 38 dulu. Lumayan panas, tapi di luar Masjidil Haram panas. Di jero Masjidil Haram mah henteu. Di ka Madinah mah tiris. Iya benten karena apa? Madinah itu ada pegunungan. Maka nu calik di gunung mah pasti tiris. Makanya orang yang di pegunungan mah simut nage dua. Nu hirup jeung nu paeh. Nah, disinilah jamaah perlu kita perhatikan. Makanya medan perang sebagai bukti. Disinilah adalah keberanian fisik. Terjadi masalah. Sok, arek boloboran getih, arek di kadeku pedang oge, arek di seler sahid. Maka Rasulullah sering memimpin di medan perang yang paling luar biasa ketika yang namanya Badar itu menang mutlak 313 menghadapi 10.000 penang mutlak. Itu di bulan Ramadan puasa semuanya. Terus juga ketika di perang Hunain. Karena perang Hunain ini adalah perang yang begitu luar biasa panjang sekali perangnya. Tidak cukup 1 hari bahkan Rasul mengadakan apa gerilya sampai 10 malam, 10 hari. Awalnya adalah ada kelompok Huzaimah di situ mereka tidak menerima Rasul mengalami kemenangan penaklukan Mekah di Futuh Mekah tahun 8 Hijriah itu. Makanya Rasulullah SAW waktu itu mereka kaum Huzaimah ini tidak menerima. Maka ketika dia menginginkan Rasul harus mati dengan para sahabatnya. Maka disinilah pembuktian ya Allah ya Karim. Diseranglah dengan berapa? Diseranglah dengan 12.000 pasukan. Rasulullah SAW waktu itu pasukannya terbatas. Terbatas pasukannya. Bahkan dalam sejarah menyebutkan Rasulullah hanya cuma 2.000 pasukan. Ada yang mengatakan 1.000 pasukan. Wallahu alam ilmuron. Tapi yang menjadi luar biasanya bagi saya ketika membaca kitab Sirah Nabawiyah ini, ketika Rasulullah SAW awalnya menang lalu mundur dikepung lagi dalam keadaan kocar kacir, Rasulullah tampil ke depan. Dia mengambil kerikil karena memang nubuahnya ini yang luar biasa. Ngambil kerikil, dilemparkan ke muka-muka orang kafir sekali ninggang ku batu hiji. Tong borobjang bojang gitu ari Allah izin mahnya
Eta batu nu segede kacang hejo anu datang nanti neraka jahanam nu dibawa ku burung ababil nyaeta aya Abraha nyerang Ka'bah waktu sarita ya paeh bu sadayana ternyata batu nu sagede leutik eta teh sadayana mun keuna kaya jelema toblong sampai ke depan jadi mun ieu black kawuruan kabeh bahkan anu mimpin teh si Abraha pulang ke Yaman bisa dayana masih bisa balik ke Yaman tapi di tengah jalan leungeunna mareklek sadayana ragragan kulit jeung dagingna jadi tinggal sampai ke istana nu megah anu dibangga-banggakeun teh punya tinggal rorongkongna paeh harita keneh maka terjangkitlah wabah penyakit waktu itu taun namanya tidak 1 2 tahun maka kamari gini disebut naon penyakit COVID-19 teu aya naon-na mu dipanggil taun mah ayeuna kaserang sore maot kepeting teh bahkan ketika kaserang melepuh melepuh dari kulit sampai daging teh sampai ke Allah karimnya mul kalau ada sejarah sebutkan inilah makanya ya Allah Rasul dengan izin Allah ditinggalkan bu kerikil sebab berapa banyak kerikil yang ada di tangan Rasulullah sebanyak itulah orang yang mati. Jadi saya teringat inilah nubuah yang tidak bisa ditawar-tawar. Percaya dan tidak. Karena Rasul ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka mudah ketika beliau berdoa. Ya Rabbi salim ya muslimin hada. Ya Allah selamatkan kaum muslimin. Hari ini kalau hari ini habis semuanya. Tidak akan lagi menyembahmu ya Allah. Sampai kita terseret ke daerah Taif di situ. Maka mereka diperangi kaum muslimin oleh orang-orang Taif dari benteng-benteng. Sampai mundur ke pinggiran kota Taif. Tapi di situ Rasul membuat lingkaran. Supaya apa? Dengan keberanian dan kegigihannya. Membakar api pengorbanan suhana yang tertanam dalam pribadi sahabat Rasulullah ini dari segi fisik ngeseribu maribu tapi ketika Allah memanggil tidak ada bukankah kalian ini adalah orang yang beriman saya kepada Allah saya kepada sebagai nabi dan rasulmu bukankah surga sudah menunggumu kalau engkau mati hari ini mulai terbakar bu Allahu Akbar secara fisik mereka tidak lagi menghiraukan apa artinya fisik ibu artis panggelisna konon cenah lamun laleur eunteup dina kulitna oge labuh nya ti seureuleuh ti sorodot balas kunaon licin maot ci kira-kira eta payu moal payu mana jeung bangke hayam bayu kene bangke hayam betul nggak bu sok aya nu maot geulis sok maot dicana ka pasar ical pajeng moal aya hayam leutik sakilo sok payu kene jangan caplokeun buaya mah teh naon asa ulah buaya darat haram kan gitu apa artinya jasad inilah yang ada di otak mereka makanya kalau kita sudah bekerja untuk anak keluarga sebagai nafkah tidak lagi berpikiran jasad itulah orang tua Rasul seperti itu bu tapi Rasul itu yang dipikirannya umat biarkan keluarga sudah dititipkan kepada Allah dengan aku beri tapi adil Rasul mah ayah salapan istrina adil mun 1.000 sadayana kasih rumah semuanya tapi yang bagi kita saat ini jihad bagi kita keberanian yang mutlak adalah bagaimana jasad ini walaupun jasad kita sudah renta tapi ketika kita melihat masa depan anak kita untuk sekolah untuk punya ilmu dan sebagainya saya yakin jasad ini tidak akan dihiraukan terus akan berjalan dan berjuang saya yakin ya seperti itu ya selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah itu fisik ya
Jadi yang namanya jasad itu apa? Saja'ah jasad dia itu adalah Rasul tidak pernah menghiraukan fisik, tapi misi kedepannya adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah. Sekali lagi bagaimana mendapatkan ridho Allah. Yang kedua adalah syaja'atu fi qalbiyah, keberanian. Wasallam selalu memberikan apa? Memberikan maaf, memberikan kebaikan, bahkan banyak menolong batiniah orang yang merasa sedih maupun tersiksa. Saya ambil satu contoh. Dulu Rasulullah SAW pernah menangis sampai terseguk-seguk. Nangisnya kayak betul. Iya naik kaluhur itu baru sedih itu. Seorang yang paling sedih, ayah nu sedih seserian, kaget sahabat tuh. Kaget para sahabat ya Rasulullah cerita ya gitu naon. Ternyata awalnya begini ceritanya. Suatu hari Rasulullah melihat Abu Dujana. Abu Dujana ini adalah sahabat Rasul yang taat. Beliau ini senantiasa ada di barisan terdepan. Ketika beliau melihat hampir setiap sholat, khususnya subuh, khususnya subuh ini, Abu Dujana sholat pulang, sholat pulang, sholat pulang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu memanggil Abu Dujana. Dia melihat ini kan secara batin ya, keberanian batin ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu memanggil Abu Dujana. Jangan dia Abu Dujana, kesini yang Abu Dujana. Kenapa engkau kalau sudah sholat pulang? Maka Abu Dujana berkata, aku tidak bisa mengucapkannya, tidak kuasa menceritakannya. Ceritakan saja. Apakah ini tidak akan menyebabkan engkau ya Rasulullah tidak menjadi apa? Tidak. Bicarakan. Begini ya Rasulullah, aku mengkhawatirkan anak-anakku. Karena ketika pulang aku subuh, bahkan setiap subuh, ada pohon kurma yang dekat rumahku yang punyanya itu suka sok diener-ener mencuk orang bu diener-ener gitu tak kan ini rumahnya ini pohon kurma punya milik orang kafir Quraisy. Orang ini adalah bengis koret keket mengkene cap jahe mereka hase kok musik koret gitu. Jadi pohon ini dienag-enag itu jatuh ke halaman rumahnya Abu Dujana. Makanya anak-anaknya ini kadang-kadang cepat keluar untuk mengambil karena kekurangan makanan. Abu Dujana itu orang miskin. Makanya kenapa aku pulang duluan Rasulullah, khawatir tangan anakku ini mengambil kurma punya tetangga. Makanya aku dahulu mengambilnya daripada diambil anakku. Mulailah di situ Rasulullah SAW terdiam, mulailah menetes air matanya. Mengapa engkau lakukan ini Abu Dujana? Karena aku tidak mau anakku memakan makanan yang haramnya Rasulullah. Walaupun aku miskin, tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak mau memberikan walaupun sesuap kurma. Walaupun yang terjatuh dari tetanggaku untuk masuk di mulut anak-anakku. Menangislah Rasulullah SAW. Sesegukanmu Rasulullah. Kenapa? Rasul merasa ya Allah masih ada orang mampu mempertahan nilai-nilai keimanan la ilaha illallah la ilaha illallah, merasa Allah itu hadir dalam hidupnya, jangankan dirinya keluarganya pun sangat diperhatikan. Kenapa? Karena sekali kita makan barang yang haram tidak akan diterima doanya. Nanti kalau masuk ke perutnya tenaganya itu menjadi tenaga yang haram, kulitnya jadi haram, dagingnya jadi haram, tulangnya jadi haram, maka barang yang haram pasti masuk neraka. Maka Abu Dujana berkata kepada Rasul, aku tidak mau. Akhirnya Rasul mendekat dan menepuk-nepuk pundak. Inilah kebiasaan Rasul untuk menenangkan hati seorang. Makanya Rasul tidak heran kalau salamannya itu pakai tangan kanan, yang tangan kiri menepuk-nepuk pundak yang disalaminya itu sunnah. Sambil bertanya,
Akang kumaha pada malan ayeuna, kumaha parena ayeuna, ieu damelna kumaha sambil bicara. Makanya tertunduklah yang namanya Abu Dujana ketika melihat Rasul menangis, dia berkata, "Ya Rasul, maafkan kalau ceritaku ini membuatmu menjadi sedih." Apa yang terjadi? Rasulullah melihat Abu Dujana, maka aku akan membereskan masalahmu dengan keberanian batinnya. Kenapa?